Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ftah lana wa lakum futuhal arifin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita akan mengkaji, ini kajian perdana, barangkali seperti itu, perdana daripada kajian kitab Uqudul Jan. Apa itu kitab Uqudul Jan? Kitab Uqudul Jan adalah salah satu kitab yang membahas tentang masalah perihal suami istri. Di situ dijelaskan tentang bagaimana hak istri, hak suami, kewajibannya, kemudian perkara-perkara yang terkait tentang iqab-iqaban yang Allah berikan kepada istri atau suami ketika menyalahi ketentuan syariat. Kemudian juga tentang di situ ancaman-ancaman ketika suami melalaikannya, istri melalaikannya dan sebagainya. Dan juga termasuk hikayat-hikayat juga disampaikan dalam kitab ini. Ikhwani fillah. Jadi kitab Uqudul Jan adalah kitab membahas tentang keluarga suami istri, bagaimana supaya terbentuknya, terciptanya pasangan yang berkualitas menurut hukum syara, ya, sesuai dengan ketentuan syariah. Jadi supaya harmonis, kemudian supaya tentram, sakinah, mawaddah, rahmah, maka kita diperlukan ilmunya. Maka ilmunya salah satunya sudah dikaji, sudah dikemukakan atau dibuat oleh ulama kita. Jadi kitab ini dikarang oleh Syekh Al-Fadil Syekh Muhammad Umar An-Nawawi. Jadi Syekh Muhammad Umar An-Nawawi Al-Jawi, ini ulama Nusantara. Taib, kita langsung saja, kita akan kaji di bab pertama karena satu kebutuhan yang sifatnya mendesak. Ya, kita lewat saja muqaddimah. Kita akan melanjutkan, kita akan bahas pertama kali ini dengan bahasan ke fasal awal. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-fasl awal. Kita akan logat, ini kita metodenya metode logat ya. Logat dulu ya, kata per kata, kemudian nanti kita akan jelaskan secara garis besar inti poinnya. Al-faslul al-awwalu. Al-fasl al-awwalu fi bayani huquqiz zawjati al-wajibati 'ala az-zawji. Al-faslun, adapun fasal, al-awwalu yang pertama itu fasal. Fi bayani huquqi zawjaini, ini disatukan, zaujati, fi bayani huquqi zaujati, dalam menjelaskan hak istri. Disatukan bayani huquqi zaujati, diidofatkan. Dalam menjelaskan hak istri, dalam menjelaskan hak istri, hukuk jamak dari hakun. Fi bayani huquqi zaujati, dalam menjelaskan hak istri, al-wajibati, yang wajib itu hukuk, itu hak. Al-wajib itu al-wajibati, yang wajib itu hak. Ala zauji, atas suami, ala zauji, atas suami. Ala zawji, atas suami. Qala Allah Ta'ala fi suratin nisa, fi nisa'i wa 'ashiruhunna bil ma'rufi. Qala, berkata siapa Allah Ta'ala, maha tinggi Allah, fi suratin nisa, dalam surah An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pada lafaz wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini wa ashiruhunna bil ma'ruf ini adalah potongan dari surah An-Nisa, salah satu ayat dari surah An-Nisa. Wa ashiruhunna, dan pergaulilah mereka. Wa ashiruhunna, dan bergaulilah mereka. Bil ma'ruf, dengan cara yang patut. Bil ma'rufi, dengan cara yang patut. Bil adli, yaitu
dengan adil, bil adli yaitu dengan adil, fil mabiti dalam bermalam, fil mabiti dalam bermalam, wan nafaqati dan pemberian nafkah, wan nafaqati dan pemberian nafkah, wabil ijmali fil qawli, wabil ijmali fil qawli dan pada ucapan yang halus, dan dengan ucapan yang halus, dan dengan ucapan yang halus. Wa qala berkata Allah, fa'ilnya mustatir, wa qala dan berkata Allah fi suratil baqarati, fi suratil baqarati dalam surah al-baqarah, walahunna ala azwaji mithlul ladzi alaihinna, pada lapad walahunna mithlul ladzi alaihinna, walahunna dan untuk mereka perempuan, walahunna dan untuk mereka perempuan, maksudnya para istri ya, walahunna dan untuk mereka perempuan para istri, ala azwaji atas suami, mithlul ladzi mempunyai hak yang sama, itu mithlul ladzi mempunyai hak yang sama, lahum pada itu azwaj, lahum pada itu azwaj, alaihin atas itu zaujah, alaihin atas itu zaujah atau istri. Minal hukuki nyatanya dari hak, nyatanya hak, minal hukuki nyatanya hak, fil wujubi dan kewajiban, minal hukuki dan nyatanya hak, fil wujubi dan kewajiban, fil wujubi dan kewajiban, pada fil wujubi pada kewajiban, wastihqaqul mutalabati, wastihqaqul mutalabati dan menuntut hak, dan penuntutan hak, wastihqaqil mutalabati dan penuntutan hak, alaiha atas itu zaujah, alaiha atas itu zaujah, la fil jinsi tidak atau bukan la fil jinsi bukan pada persoalan kelamin atau jenis, la fil jinsi bukan pada persoalan kelamin, bil ma'ruf dengan cara yang baik, bil ma'ruf dengan cara yang baik, ai bima yaitu dengan perkara, yastahsinu berbuat baik, yastahsinu istahsana yastahsinu berbuat baik, itu yastahsinu berbuat baik, bima dengan perkara, yastahsinu berbuat baik. Gini cara logatnya, bima dengan perkara, yastahsinu berbuat baik,
itu zauj, pada itu ma, ya. Berbuat baik itu zauj atau azwaj, ya, pada itu ma, syar'an secara syariat. Syar'an secara syariat. Min hasanil usyrati, min hasanil usyrati, nyatanya 10 kebaikan. Min husni, bisa min husnil usyrati, nyatanya 10 kebaikan. Wa tarkud doruri, wa tarkud doruri, dan meninggalkan kemadaratan. Minhum, dari mereka, minhum dari azwaj, wa minhunna, dan dari zaujah. Qala, berkata siapa? Ibnu Abbas, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, radhiya, semoga meridhai, siapa Allah, anhuma, pada itu Ibnu Abbas, pada itu Ibnu Abbas dan Abbas. Jadi ini huma ini kepada anak dan ayahnya. Anaknya Ibnu Abbas, ayahnya Abbas. Abbas itu kan paman Nabi, Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi. Kemudian zalika, makna zalika, pada makna yang diceritakan, makna zalika pada makna itu, makna zalika pada makna itu. Inni uhibbu, inni uhibbu, di situ apa? Berhias. Ini Berhias. tazayyana, ya. Inni uhibbu an utazayyina. Tazayyana, zayyana, yuzayyinu, tazayyana, tazayyana, yatazayyanu, tazayyana, yatazayyanu, tatazayyanu, tazayyana. Zayyana, yuzayyin, zayyana, yuzayyinu, tuzayyinu. Jadi an utazayyina, tazayyana, zayyana, yuzayyinu, tuzayyinu, 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 atazayyana, tazayyana, yatazayyanu, an utazayyinu, an utazayyina, an utazayyina. Ini sungguhnya saya, uhibbu, saya suka, an utazayyinu, an utazayyina, berhias, an utazayyina, berhias, li imraati, untuk istriku. Kama tuhibbu, sebagaimana perkara, kama sebagaimana perkara, tuhibbu, tuhibbu, dia suka, maksudnya istri, tuhibbu, dia suka, anta tazayyana, tazayyana, tatazayyanu, anta tazayyana, anta tazayyana, berhias itu istri, anta tazayyana, berhias itu istri, li, untukku, li hadhil ayah, untuk ayat ini.
walir rijali dan untuk para lelaki, alaihinna atas perempuan, darajatun beberapa derajat, darajatun beberapa derajat. Ai fadilatu yaitu keunggulan, ai fadilatu yaitu keunggulan fil haqqi pada hak, min wujubi ta'atihinna dari wajibnya ketaatan para istri, ketaatan para istri, min wujubi ta'atihi dan kewajiban taatnya para istri, dan kewajiban taatnya para istri, min wujubi ta'atihinna dan kewajiban taatnya para istri, lahum pada para suami, lahum pada para suami. Lama dafa'uhu, lama tatkala dafa'uhu memberikannya para suami, dafa'uhu memberikannya para suami, ilaihinna pada para istri, minal mahri dari mahar, wali infaqihim dan wala nafaqatihi wala infaqihim dari infak mereka, fi masalihinna pada kemaslahatan istri. Tapi segitu dulu ya. Masalihihinna pada kemaslahatan para istri. Bukan hinna. Masalihihinna kan majrur. Baik, kita jelaskan aja ya langsung ya. Al-faslu awwalu fi bayani huquqi zaujati al-wajibatu 'ala zauji. Jadi bab ini pasal yang pertama fi bayani huquqi zaujati menjelaskan tentang hak-hak istri, al-wajibati yang wajib, hak-hak yang wajib bagi istri, 'ala zauji atas para suami. Kita sedikit membahas i'rabannya ya. Al-fasl awwalu, apa segatnya, tarkibannya al-fasl awwalu itu mudhaf, al-fasl merupakan mausuf, al-awwalu sifat. Al-fasl awwalu itu sebagai sejumlah, al-fasl awwalu sebagai mubtada, fi bayani huquqi zaujati, fi bayani apa? Jar majrur, huruf jarnya fi, bayani majrur. Huquqi zaujati, huquqi sebagai mudhaf ilaih, mudhafnya bayani. Zaujati juga sebagai mudhaf ilaih, mudhafnya huquqi. Al-wajibati itu merupakan sifat dari mausufnya mana? Az-zaujah. Ala zauji, atas suami. Ala zauji itu adalah apa? Jar majrur, huruf jarnya ala, zaujinya majrur. Nah, fi bayani, sejumlahan fi bayani huquqi zaujati itu sebagai khobar dari fasl awwalu. Khobarnya khobar ghair sharih yang terbuat dari kalimah syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu adalah membuat khobar dari jar majrur, namanya syibhul jumlah. Kalau itu sebagai sifat, ala zauji termasuk juga jar majrur. Sedikit ya itu tentang tarkiban kita mengi'rab pasal awal. Jadi pasal yang pertama
adalah menjelaskan tentang hak istri yang wajib dipenuhi oleh siapa? Ala zauji. Hak istri yang wajib dipenuhi oleh zauji atas suami. Kemudian musonib membahas dengan ayat-ayat dalam Al-Quran, yaitu qallallahu ta'ala wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini dalam suratul Nisa. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiruhunna, dan pergaulilah oleh mereka bil ma'ruf, dengan cara yang patut. Pergaulilah oleh mereka dengan cara yang patut. Pergaulilah oleh mereka, pergaulilah oleh kalian hunna, kepada mereka bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Jadi pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Jadi di sini adalah penegasan. Allah menegaskan kepada para lelaki, para suami, untuk apa? Untuk mempergauli bagi siapa? Hunna, bagi mereka para istri, dengan cara apa? Bil ma'ruf. Maka bergaulah kalian semua, hei para suami, ya, kepada para istri, gaul dengan cara apa? Bil ma'ruf, dengan cara yang patut. Jangan lebih enak tuh patut. Patut itu kan bisa bermakna baik, bermakna layak, pantas, senonoh, ya. Itu namanya ma'ruf. Jadi kita sebagai suami itu diperintahkan untuk apa? Untuk mempergauli para perempuan, para istri kita itu dengan cara apa? Dengan cara yang patut. Maksudnya apa? Ulama menjelaskan kita harus mempergauli mereka dengan cara yang patut, bil adli, dengan adil, fil mabiti, pada saat bermalam. Ya. Coba lihat ke sini, supaya nggak ngantuk, tegak. Jadi hak yang pertama yang harus ditunaikan oleh seorang suami ialah adil fil mabit, dalam apa? Dalam bermalam. Ini ya. Hak istri kita tulis atas suami. Yang pertama ialah hak yang harus ditunaikan, atau hak yang wajib diberikan kepada istri ialah adil dalam bermalam. Jadi yang pertama, seorang suami itu harus adil dalam bermalam. Ya kalau istrinya satu, ya pasti adil ya. Biasanya. Makin banyak istri makin pusing ya. Makin banyak pusing, makanya di sini berarti di sini memang dititik beratkan kepada suami-suami yang mempunyai istrinya lebih dari satu. Maka kata Allah, yang maksud dengan wa ashiruhunna itu, ya, kemudian bil ma'ruf adalah adil dalam membagi giliran. Nanti diadil, ya, harus ada adil ketika giliran ke istri yang pertama berapa hari, ke istri yang kedua sama juga seperti itu. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW, Rasul tuh juga membagi gilirannya dengan cara adil kepada para istri-istri mereka. Diceritakan dalam satu riwayat bahwasanya Rasul itu sampai mengunjungi para istrinya yang 9 itu setiap hari beliau kunjungi, hanya untuk bertemu, kemudian mengecupkan ke bibirnya dan membelai istrinya tanpa berhubungan badan, itu setiap hari. Kemudian Rasul meneruskan bermalam di tempat istrinya yang mendapatkan giliran. Maka adil. Ini wajib untuk berbuat adil dalam fil mabit, dalam bermalam. Yang kedua adalah yang wajib ditunaikan oleh suami, atau hak yang harus mendapatkan dari istri, hak yang harus didapatkan untuk istri, yaitu wan nafkah. Nafkah itu wajib ditunaikan. Enggak ditunaikan suami ke istrinya, dosa. Oleh karenanya kalau belum mampu untuk berikan nafkah, jangan nikah. Ya, jangan nikah. Itu bisa makruh, bahkan bisa haram. Makruh itu ketika dia sudah ingin menikah, takut berbuat zina. Kalau enggak nikah dia akan berzina, tapi dia nafkah belum cukup, maka makruh. Kalau belum siap, jangan. Karena apa? Karena ketika dia sudah menikah, dia wajib memberikan nafkah.
Nafkah itu berbagai macam, sandang, pangan, papan. Makanan, sandang, pangan, papan. Sandang itu apa? Pakaian ya. Sandang harus memberikan pakaian dengan sejumlah waktu tertentu. Pakaian luarnya, pakaian ketika di rumah, ketika di situ cuacanya dingin harus ada pakaian dinginnya, ketika panas juga ada pakaian khusus untuk panas dan sebagainya. Itu ditunaikan, diberikan pakaian-pakaian itu kepada istrinya. Kemudian juga pangan itu berarti makanan. Seorang suami mesti mencukupi makanannya, ya. Jadi yang wajib itu adalah hari itu dengan ukuran sebagaimana dia makan. Nah, biasanya kalau makan berapa sih habis? Nah itu yang wajib itu. Dia harus memberikan makanan, harus memberikan memberikan nafkah pangan kepada istrinya. Kalau nggak diberikan dosa. Kemudian juga papan itu apa? Tempat tinggal. Seorang suami wajib memberikan tempat tinggal. Tidak mesti tempat tinggalnya beli. Yang penting ada tempat bernaung. Maka bisa boleh tempat tinggalnya itu boleh pinjam ke siapapun, mau ke mertua, ya mau ke teman, ya silakan. Mau ngontrak juga boleh. Atau misalkan tempat tinggalnya itu bersama mertuanya, silakan. Nanti hitung-hitungan suami dengan mertuanya. Apakah mau sewa ke mertua ataukah memang mertua itu berbuat ihsan, artinya membebaskan, ini sebagai sedekah saja. Maka harus tahu hitung-hitungannya. Kalau misalkan ya udah di mama saja, maksudnya apa mah di mama itu ini harus kontrak enggak? Oh enggak usah, gitu. Sok aja. Nah, berarti itu sama dengan sedekah, infak, enggak masalah. Berarti suami itu nanti ada ikrar dengan mertuanya bahwasanya rumahnya dipakai untuk tempat bernaung istrinya. Kenapa? Karena istri itu, kalau dia punya istri, si istri itu tanggung jawab suaminya, bukan tanggung jawab orang tuanya lagi. Ya, tanggung jawab suaminya. Maka harus tuh nafkah, memberikan makanan, memberikan tempat tinggal, memberikan pakaian, itu wajib ditunaikan. Yang seterusnya adalah wa ijmali fil qaul. Nafkah berikutnya ialah berkata dengan halus. Berkata-kata dengan halus, dengan baik. Nah, ini adalah PR untuk para suami. Ternyata nafkah itu bukan hanya bermalam dalam urusan, bukan hanya bermalam dalam urusan biologis. Hak itu. Kemudian juga bukan hanya pemberian sandang, pangan, papan. Hak itu. Ternyata hak yang harus didapatkan, yang diberikan oleh suami kepada istrinya ialah apa? Perbuatan yang baik, kata-kata yang halus. Ini mesti digaris bawahi, kemudian dicamkan oleh para suami. Berkata-kata halus itu adalah kewajiban suami, hak untuk istri. Istri itu berhak mendapatkan kata-kata yang halus. Kenapa? Karena dicontohkan oleh baginda Rasul. Kata baginda Rasul bahwasanya para istri itu mereka adalah makhluk yang lemah akalnya, lemah hatinya. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa perempuan itu adalah, para istri itu, mereka itu makhluk yang lemah akalnya, kemudian lemah hatinya. Oleh karenanya, maka seorang laki-laki, seorang suami, mereka harus berkata-kata lembut. Baper nanti kalau dikasarin. Ketika dikasarin baper. Dan rata-rata memang perempuan itu makhluk yang baper, ya kan? Mayoritas perempuan itu mereka makhluk yang baper. Hatta istri Rasul pun itu demikian. Makanya ada kisah tentang kecemburuannya para istri-istri Nabi. Kenapa? Ya hatta ummahatul mukminin, ya, ibunda kita, istri-istri Rasul itu mengalami demikian. Ya karena Allah menciptakan perempuan demikian. Karakternya beda dengan laki-laki. Perbedaannya sangat jauh. Jadi mereka punya kelemahan-kelemahan. Sehingga kelemahan tadi itu harus dihadapi dengan cara apa? Qaul bil ijmali bil qaul, dengan cara kata-kata yang lembut. Kata-kata yang lembut. Kata Rasul, mereka itu ibaratkan makhluk yang tertahan. Jadi apapun yang disampaikan oleh suami, jadi mereka itu harus ikut suami, ikut para suaminya. Kenapa? Karena saking lemahnya suaminya. Dan adapun
walaupun mereka ibaratkan ditahan oleh suami, tetapi mereka juga dalam hadis lain dijelaskan bahwa mereka adalah amanah dari Allah yang Allah titipkan kepada para suami. Wajib para suami untuk menjaganya. Ya, jadi harus kita ini berkata-kata yang halus, jangan mengucapkan kata-kata kasar, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, tidak elok. Kemudian jangan mengucapkan kata-kata yang di situ memang bisa membuat istri itu sakit. Betul. Kita perlu pahami bahwa jangan sampai kita membicarakan kata-kata yang membuat istri kita yang sakit. Bagaimana Rasulullah SAW ketika bergaul dengan para istrinya itu sangat lemah lembut sekali. Lemah lembut sampai memanggil dengan panggilan yang disukai oleh para istrinya, seperti Aisyah, ibunda Aisyah itu dipanggil oleh Rasulullah dengan sebutan kesayangan. Jadi ada Aisyah itu kan punya nama panggilan waktu kecil, itu panggilan kesayangan. Rasul memanggil ya Aish, maksudnya Aisyah. Jadi dipotong beberapa hurufnya, dipotong kemudian disebut dengan ya Aish. Wahai Aish, maksudnya Aisyah. Dan Rasul juga pernah memanggil ibunda Aisyah itu dengan sebutan ya Humaira, hai orang yang mempunyai kemerah-merahan, mempunyai pipi yang kemerah-merahan. Itu sebutan Rasul kepada para istrinya. Kenapa? Saking Rasul itu lembutnya, halusnya ketika bergaul dengan para istrinya. Begitu. Hatta ketika para istri itu marah, ketika marah, Rasul pun tidak ikut marah. Tapi apa? Mencubit hidungnya, kemudian mengajari doa cara untuk meredam kemarahannya. Luar biasa. Benar nggak? Mestinya demikian. Rasul, Masya Allah. Nah itu Rasul tuh demikian. Itu Rasul tuh adalah orang yang paling tahu tentang masalah hubungan rumah tangga. Orang yang paling tahu, faham tentang seni bercinta itu Rasul. Orang yang paling faham tentang hati itu Rasul. Orang yang paling faham tentang karakter perempuan itu Rasul. Orang yang paling paham tentang masalah kasih sayang itu Rasul. Orang yang paling paham tentang jihad, Nabi. Rasul paham tentang masalah jihad, strategi perang, masalah qadhi, masalah ekonomi. Karena beliau mengurusi Baitul Mal. Ternyata beliau paham juga tentang masalah rumah tangga. Bagaimana cara melunakkan istri, bagaimana cara romantis dalam hubungan suami istri. Itu baginda Rasulullah SAW. Dan memang sosok panutan yang sempurna. Semuanya ada dalam diri Rasulullah SAW. Di tengah kesibukan beliau sebagai pejuang, panglima perang, sebagai hakim, qadhi, kemudian sebagai kepala negara, sebagai nabi, ternyata Rasul pun menyibukkan diri dengan istri-istrinya sampai berkata-kata yang halus. Demikian. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wa qala suratul fil Baqarah wa lahunna 'ala azwaji mithlu alladhi 'alaihinna. Dalam surah Al-Baqarah diterangkan wa lahunna, dan untuk mereka para istri al-azwaj, dan untuk mereka para istri al-azwaj atas suami mitul ladzi lahum alaihinna, itu mempunyai hak yang seimbang. Ya. Jadi sebenarnya maksudnya gini, laki-laki dan perempuan, suami dan istri itu punya hak yang seimbang. Haknya sama. Allah nggak bedakan. Suami dan istri itu punya hak yang sama, seimbang. Dari sisi apa? Dari sisi hak, ya, minal hukuki, kemudian fil wujubi wa istiqaqil mutalabah. Dari sisi mereka mendapatkan tuntutan hak. Jadi suami ada hak yang harus dipenuhi oleh istri. Istri juga punya hak yang harus dipenuhi oleh suami. Sama. Haknya sama, nanti kita akan jelaskan hak-hak suami, hak-hak istri. Sekarang kan lagi menjelaskan tentang hak-hak yang wajib untuk istri atas suami. Cuman la fil jinsi, beda dengan kelamin, dengan jenis. Mohon maaf, maksudnya apa namanya? Beda dengan suami itu. Contoh ketika dalam hal poligami, ya, ini memang seperti itu penjelasannya. Beda, kenapa? Karena memang jenisnya beda. Laki-laki itu memang kodratnya Allah berikan seperti itu, beda dengan perempuan. Tapi hak yang lain sama. Nah, kemudian bil ma'ruf, ay bima yastahsinu syar'an min husni asyrati.
Jadi haknya sama dalam hal kebaikan, menuntut haknya sama antara laki-laki dan perempuan syar'an secara syariat. Ya, wa tarku durrati minhunna qala Ibnu Abbas ketika di sini dijelaskan dalam hadis, yaitu Ibnu Abbas menjelaskan tentang ayat di atas, yaitu inni uhibba an utazayyina li umrati kama tuhibbu an tatazayyina li hadhihi ayat. Saya ini suka ya an utazayyina berhias li imrati untuk istri saya. Gitu. Kama tuhibba an tazayyina li hadhihi ayat. Sebagaimana istri saya suka berhias untuk saya. Jadi sama kan? Jadi sebenarnya berhias itu bukan hanya istri untuk suami. Tapi suami juga dia berhak, dia wajib berhias untuk istrinya. Sama, ini kata Ibnu Abbas. Jadi haknya sama. Istri wajib berhias untuk suaminya. Maka suami pun sama, wajib berhias untuk istrinya. Haknya sama. Cuman beda caranya. Jangan beda caranya ketika suami ingin istri itu cantik, maka berdandan, wajib berdandan untuk suaminya, pakai maskeran, skincare, kemudian pakai hand body, kemudian hand body lotion, ya, kemudian pakai apapun yang di situ memang suaminya itu senang ya berhias, ingin istrinya itu supaya dipanjangkan rambutnya, gitu, maka panjangkan sebagaimana. Kalau laki-laki gimana? Nah, kalau laki-laki gimana? Biasanya yang perempuan yang suka dari laki-laki pengen apa? Laki-laki mah yang penting wangi. Gitu. Wangi. Nah, ingat tuh laki-laki. Rajin gosok gigi. Rambutnya yang rapi. Rambutnya yang rapi. Apalagi? Terus apalagi ya? Perlu skincarean nggak? Iya, jangan berlebihan. Oh, berarti perlu skincarean tapi jangan berlebihan. Perlu skincare tapi jangan berlebihan kayak perempuan. Terus? Apalagi ya? Perlu jenggotan nggak? Oh iya, jenggotnya panjangin. Jenggotnya panjangin. Itu berapa yang diinginkan oleh istri ya? Ada juga istri yang nggak mau ada jenggotnya, ada. Ya tinggal kita tanya aja ke istrinya. Bajunya. Bajunya pengen yang seperti apa? Ya kan istri kan suka komen ya. Abi tuh bagusnya pakai baju yang ini nih. Terus jangan pakai baju yang disukai istri. Nah, itu juga sama tuh untuk para suami. Maka lihat pakaiannya. Ketika memakai pakaian terus tanya pada istrinya suka nggak? Kalau nggak suka ya jangan. Kalau yang suka, kalau kata istri pengen dong pakaiannya pakai ini, misalkan pakai gamis, ya pakai gamis. Saya suruhnya pakai kemeja, kamu bagus kalau pakai kemeja, ya pakai kemeja. Kayaknya suruhnya pakai kaos, ya udah pakai kaos. Jadi tanya dulu kepada istri. Istrinya pengen janggutnya panjang, ya udah panjangin janggutnya. Panjangin ya, jangan dipotong ya. Ya, insya Allah. Ya, panjangnya segimana? Tanyain ukuran panjangnya segimana. Kalau panjang banget ya panjang banget. Kalau pendek banget ya pendek banget, gitu ya. Silakan. Jadi ditanyakan kepada istri, istrinya pengen seperti apa? Dari sisi pakaian, penampilan jenggot, penampilan rambutnya, duluan dari sisi kewangian. Terus istri juga ternyata suka yang wangi, maka beli minyak wangi. Terus terutama bau mulut katanya, itu berarti harus gosok gigi, rajin gosok gigi supaya nanti ketika bergaul dengan istri mulutnya wangi. Jadi sama, suami ingin istrinya cantik berdandan, maka sama istri pun pengen suaminya juga rapi, ganteng, kemudian berseka, nggak bau mulutnya, kemudian pakaiannya juga ingin sebagaimana istri itu ingin gitu. Nah, itu ya, ini maksud dari ini hadis ini, ayat ini dijelaskan oleh hadis dari Ibnu Abbas. Ini uhibbu an utazayyina li amrati kama tuhibbu an tatazayyina li hadhil ayat. Nah, kemudian lanjut ayat ini, walir rijali alaihinna darajah. Walaupun sama hak ya, hak istri, hak suami, akan tetapi ada perbedaan sedikit. Walirijali alaihinna darajah. Untuk para laki itu alaihinna, di atas perempuan darajah, beberapa derajat. Artinya walaupun haknya sama istri dan suami, tapi suami itu mempunyai kelebihan derajat. Kelebihan beberapa derajat dari
perempuan, dari para istri. Kenapa? Ai fadilatu fil haqqi min wujubi ta'atihi. Ya, kenapa? Karena keunggulan, ya, keunggulan daripada hak min wujubi ta'atihi, dari kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh seorang perempuan. Lahum, kepada para laki, lama dafa'uhu ilaihin. Kenapa? Karena laki-laki itu, suami itu, mereka telah memberikan ilaihin kepada para perempuan, para istri itu, minal mahri, dari mahar, wa infaqihim, dan juga infak atau nafkah fi masalihin. Jadi gini, walaupun sama, tapi tetap ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Kelebihannya, laki-laki itu punya keunggulan karena dia itu wajib ditaati oleh perempuan atau oleh istri. Kenapa? Karena laki-laki itu mereka memberikan mahar dan nafkah. Walaupun sama, tetap suami itu di atas istri. Kenapa? Karena telah memberikan mahar dan nafkahnya. Itu aja sebenarnya. Kenapa kok istri harus taat kepada suaminya? Alasannya apa? Karena suami ngasih nafkah dan mahar. Jawabannya itu. Berarti kalau nggak ngasih nafkah dan mahar, wajib taat nggak? Nggak wajib taat. Kalau nggak ngasih mahar sama nafkah. Kalau ngasih mahar dan nafkah, wajib taat. Gitu. Oleh karenanya, kalau nggak dikasih nafkah, nggak wajib ditaati. nggak ngasih nafkah, Kalau nggak dikasih nafkah, boleh minta cerai. Kalau nggak ngasih nafkah, istri itu boleh menggugat suaminya untuk bercerai karena nggak dikasih nafkah. tapi kalau misalnya karena kondisi, bukan karena kesengajaan. Nah, beda. Kalau kondisinya paceklik, kondisinya suaminya lagi drop di bawah, kemudian penghasilannya, maka itu dibutuhkan kesabaran seorang istri. Nah, jadi ada toleran lah di situ. Istri nggak mesti harus nuntut haknya dipenuhi, sementara suami pun udah berusaha ini, tapi tetap ini nggak bisa memberikan nafkah dengan sempurna. Maka istri yang baik, yang soleh, ialah toleransi ketika haknya belum terpenuhi. Tapi kalau sengaja suaminya nggak menafkahi padahal dia mampu, sebenarnya maka istri itu tidak wajib taat, bahkan boleh untuk menggugat cerai. Taib, itu ya. Silakan, ada pertanyaan? Banyak. Silakan tanyakan. Terus ada penjelasan juga ketika suaminya nggak menafkahi, itu boleh seorang istri itu mengambil harta suami, ya, tapi untuk seukuran nafkahnya saja. Itu boleh. Jadi ketika memang suaminya itu tidak menafkahi sementara dia mampu, seorang istri boleh mengambil harta suami untuk sekedar makan saja. Jadi untuk makan sehari itu berapa, maka ambil aja untuk biaya makannya. Jadi untuk sekedar nafkah hari itu saja, nggak boleh mengambil lebih dari itu kalau memang suami nggak menafkahi. Sebagaimana Rasul pernah menyampaikan kepada Hindun itu pernah tidak dinafkahi oleh suaminya, yakni Abu Sufyan, maka Rasul merintahkan ambil sesekedarnya saja untuk nafkah hari itu. Demikian ya. Ada yang ditanyakan? Selesai? Ya? Baik, karena sudah selesai, nanti kita lanjutkan di kemudian hari. Pertanyaannya nanti kita lanjutkan di luar forum saja. Kita tutup membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.